Lebih baik mencari Ultraman daripada menjalani cinta yang permanen. Iya kan sih? Maksudnya gimana Maksudnya sih? gimana sih? Lah, Bagus cinta dong, yang permanen, cinta permanen bagus, bagus dong. dong. Berarti dia nggak berubah. Aduh. Minum vitamin D sama vitamin C sayang. Siapa sih yang nulis itu? Siapa yang nulis? Ah? Cari kameramen. Cari kameramen. Coba ulang. Coba ulang. Coba ulang mana keluarin tulisannya. Keluarin, gak usah malu. Lebih baik mencari Ultraman daripada menjalani cinta sama kameramen. Begitu? Oh. Maksudnya begitu bang? Gitu maksud lo. Kalau itu gue setuju. Emang. Awendi, Kauki ulang tahun. Iya, happy birthday ya Kauki. Anak siapa tuh? Anak saya. Ayah Wendy. Ayah Wendy, selamat ulang tahun, Happy birthday, sehat-sehat, Kauki. bahagia, berkah selalu. Amin, doa pokoknya. terbaik ya Happy nak. Happy Lucu birthday banget sih juga Kauki. buat Surya Insomnia sama. Surya ulang tahun? Nggak tahu. Iya hari ini juga. Surya? Barengan. Oh ya Allah, happy birthday Asur. Iya. Sehat selalu, lancar-lancar rezekinya, bahagia selalu. Oh itu dia, ya Allah lucu banget. Itu yang kayak baju kuning pengen gue culik. Gue kesel Jangan banget dong, sama dia. Jangan dong. Tuh lihat. Tuh. Kayaknya Ya kayaknya Allah. dia merasa dia paling oke gitu tuh. Iya. Lihat. Ini Ya gue seneng Allah. banget yuk. Apa? Boleh foto sama majikan sama anaknya. Lah ya kan bini gue kan majikan gue. Oh iya, sadar diri ya. Iya apa lu? Ya Allah, itu si Aiko. Aiko. Ngeselin banget ya. Iya emang begitu gayanya dia. Awendi cakep yang ngambil Ayu semua nih mukanya. Iya ada dari guanya. Biar kata dikit juga ada yuk. Si Bopak masa pas gue ngomong gitu Bopak ini nih. Iya bener Mbak Ayu bener. Bopak aja ngakuin. Kalau Audi kan gua banget. Kauki tuh Ayu banget. Aiko banget. Audi Ayu banget. Audi gue banget. Audi Ayu, diam lu. Audi Ayu. Kauki Ayu banget. Itu yang kecil gua banget. Apa jadi lu? Enak aja. Sentil Aiko Kauki kayak ulang gue. tahun yang ke-14. 14 tahun ya, A? 13. Iya, Kan 14. baru tadi, gimana sih bapaknya? Lupa gua. 13. 13 tahun. 2025 ya? Iya, 2025. Iya, 13. Ya Allah, lucu banget. Bikin atu lagi deh cewek. Cowok atu lagi. Hah? Nih, kata emak disuruh bikin. Gua nggak mau dengerin emak-emak yang mau pergi pengajian pakai sepatu futsal. Sepatunya futsal. Si emak lagi. Ada aja loh, Mak. Ada aja. Bisa aja loh, Mak. Biar kata dia larinya kenceng yuk. Iya biar gak sakit tuh kata dia. Kata dia kalau nggak gitu. Lu lihat tuh mereknya yuk, jangan sembarangan. Gila. Supreme, gila. Kalau orang Supreme. Iya, kalau Kalau dia- emak Supreme. Aduh. Ini ibu baju merah mau nyanyi juga apa gimana nih? Oh iya. Oke, let's go kita lanjut lagi ya. Untuk menyambut weekend udah hari Selasa lagi aja loh ini. Yoi. Cepet banget ya. Ya Allah. Semangat kita Ya. semangat bekerja. Insya Allah. Sikat kurang lebih Sehat-sehat dan semua. ngantuk. Jangan lupa tetap mengunyah. Stay tuned, stay tuned. Apa? Stay tuned, maksudnya Ya gitu. kan kalau ciu kan mengunyah Ciu. bahasa Inggrisnya. Waka. WK. Emang tulisan cu begitu. Ciu. Oh kan? iya ciu. Cuh. Buah beda, itu cuy. Ya Allah, itu yang satu kayak sepatu bola. Ini yang satu kayak sepatu renang. Mana sih? Ini emak. Kagak itu. Enggak. Kita baca judul lah. Belum. Kita Igun nggak ada ya? Ada hari ini. Ya ekstra standby lah film. Oh film. Dia standby dari pagi, take sore. Hah? Tapi kalau gue mau malam. Lu inget ya cerita gue ya? Parah itu mah. Udah gitu diambil kaki lu doang lagi.
Jatuh. Kebakaran. Jatuh. Terus tuh orang gimana ya Omang lihat lu sekarang ya? Siapa dia? Iya. Kagak tahu deh. Kebakaran udah. Pulang. Kebakar, malah kakinya dekil banget kebakar. Iya. Mending bolak-balik 2 kali 3 kali. Sekali udah pulang. Bagus udah. Bayaran lu berapa? Apa? Bayaran lu. 150 deh, gue lupa ya berapa. Tapi zaman dulu mah udah lumayan. Gede. 6 hari yuk. Gila. Ya tapi kan 150.000 tahun berapa itu? Lupa gue 99 ya. Nah itu kan 150.000 setara 155.000. Bedanya 5.000 doang. Judul hari ini judulnya adalah Bahagiaku, bahagiamu, hariku indah bila bersamamu. Ini Eja lagi datang ke sini. Semoga iya Eja. Dia lagi ada selisih sama hostnya pagi-pagi aja. Munafik lo. Tadi lo ngomong sama gua apa? Baik-baik aja nggak ada Kak. Lo ngomong sama gua apa tadi Eja? Lo ngomong tentang anak-anak ambiar lo tadi ke gue. Nggak ada. Gue bilang gini, gimana sih Ja? Ya maksudnya berawal dari Mas Bimnya nggak asik, kata dia. Ode yang sok kegantengan, gak sok gagah-gagah gitu loh. Gue bilang kenapa? Mereka tuh baik Eja. Gak boleh gitu lu. Ya udah Ja, lu mending gabung di sini deh, tuh anak baru semua bisa lu injak-injak tuh. Iya. Kayak si Nurdi, kayak siapa noh? Ajeng kemana dia? Liburan. Liburan. Sorry, Ajeng bukan lagi liburan. Ngapain? Numpang liburan. Pinter gak dia? Gue mau lihat dia coba bawa apa nanti. Satu biji coklat. Gak ada lah. Enggak, kita lihat aja nih. Oh dia sama Loren? Iya. Ya Allah pinternya. Pinter dia mah. Dia Ada. Ya, pinter lah. Giliran anak baru dia tindas, giliran yang begitu dia deketin. Ya Allah. Makanya gue lebih memilih geng-geng anak baru ya, lebih Iya, fresh. gue juga. Iya kan? Mereka lebih Eja pokoknya ceria, nggak ada Ajeng mereka. Eja selama healing di sini pokoknya tetap aja nanti kan ambiar juga akan baik-baik lagi semuanya ya. Eja ya. Bisa diomongin bye-bye semua. Sama Mbak Jess dipisahin dulu ke sini nggak apa-apa udah. Jangan gitu, Ja. Lu munafik ya lu tadi. Suka ada. Tadi Lu kalau kerja tuh barengan, berkelompok, Iya. bergrup. Lu dia ngatain Nasar apa ampun. Katanya apa? Lu bilang apa? Dia diomelin gara-gara apa? Nasar tiap pagi minta rijing dia nggak kasih. Nggak boleh lu Eja. Iya loh. Itu stage act. Iya, stage act. Apa-apa. Aduh. Oke, sekarang ini Bahaya kita lu, kedatangan aktor senior yang lagi happy karena rujuk dengan mantan istri. Ini dia, Fahmi Bo dan Nita. Dirimu laksana surgaku, tempatku mencurahkan segala rasa cinta yang tulus di dalam hatiku. Silakan. Mundur, mundur. Iya. Oh di kursi roda. Di sana kita muter aja, Bu. Silakan di sebelah sini. Oke, sambil kita mau ngobrol sama Kakak Fahmi, ya aku punya tayangan dulu di mana momen Kakak Fahmi beserta istri saat rujuk. Ini dia. Oke, Kak sebelumnya terima kasih sudah hadir ke Brownies. sama-sama. Dan senang ngelihatnya udah sehat lagi, udah pulih lagi gitu. Apa sih Kak yang akhirnya membuat memutuskan untuk rujuk? Ya sebenarnya aku tadi spontan aja, spontan ngomong sama ibu setelah sholat subuh. Aku ngomong sama ibu pengen niat rujuk lagi. Karena apa? Karena kan banyak omongan-omongan miring nih. Itu kan bukan muhrimnya kok ngurusin gitu kan. Ngurusin aku ganti pampers apa segala macam. Aku kan saat itu udah berbaring aja di tempat tidur kan saat itu ya. Ya menepis itu sih. Nah begitu aku udah mulai sehat, udah mulai setelah pulang dari rumah sakit,
ya apa salahnya aku coba ngomong, ya kan? Ya karena aku juga hidup di lingkungan kontrakan gitu kan ya. Biar menepis itu aja omongan-omongan yang Kurang baik ya. kurang baik aja gitu kan. Ya coba ngomong sama ibu saat itu, ibu nggak jawab apa-apa, cuman jawab tanya aja sama anak. Gitu. Tanya sama anak aja, kayak gitu. Dan akhirnya nanya sama anak. Tanya sama anak, ya anak bilang nggak apa-apa, asal jangan kayak dulu lagi, ada ribut-ribut besar lagi, kayak gitu. Jadi kalau mau rubah sekalian, kalau enggak mending nggak usah aja. Anak bilang gitu, mending jadi saudara aja. Tapi ya aku niat sama ibu juga, yaudah kita mau coba, mau rubah semuanya yang dulu gitu. Buka lembaran baru. Buka lembaran baru lah istilahnya gitu, yang dulu udah masa lalu. Ya, Jadi pelajaran buat kita. ya jadi ya udah sampai sekarang seperti ini. Oke. Doain aja. Amin. Amin, Ya. amin. Nah, aku ada artikel lagi, coba yang mau kita kasih oh, ada artikelnya. Coba kita lihat. Fahmi Bo ungkap kondisi terkini pasca operasi batu empedu, semuanya berubah baik. Oke, jadi ini sebenarnya kemarin tuh operasi, Ya, udah semuanya. ya kan aku udah 2 rumah sakit nih. Ya, Udah masuk ke dua rumah sakit, itu belum kedetek apa penyakitnya. Cuman kaki aja kan, kalau kaki emang dari awal emang udah lemah kan, udah kena pengapuran, kena asam urat, kena pengkeroposan tulang. Jadi itu udah, berarti lebih ke apa sih, style gaya hidup aja waktu itu ya? iya mungkin faktor makanan dan aku obesitas juga, kegemukan. Jadi juga faktor yang udah susah buat ngangkat Tubuh ya. tubuh. Jadi ya itu. Nah, yang di dalam ini baru ketahuan pas dibawa ke rumah sakit sama Arafi. Ya. Oke. Iya, dibawa sama Arafi, dibawa ketahuan ada batu empedu di kantong empedu itu. Jadi harus diangkat, dioperasi dan ada tiroid juga. Tiroidnya Radang aja sih kalau teroris. ya dibenerin tiroidnya, disembuhkan. Ya, akhirnya aku udah mulai bisa bergerak, udah bisa mau makan. Apa kaki kanan bisa digerakin, yang tadinya aku celentang aja gitu kan. Ya aku alhamdulillah setelah batu empedu itu diambil, aku perubahannya banyak banget gitu. Oke. Nah, ini ada salah satu syarat dari anak-anak. Coba kita lihat artikelnya. Syarat dari anak untuk Fahmi Bo rujuk, jangan ada ribut besar lagi. Ini berarti yang tadi tuh ya? Iya. Yang tadi dibahas tuh. Jadi Kecil sih sebenarnya yang. Emang ngomongnya gimana yang kecil? Ibu gimana, Bu? Ya kalau yang besar sih nyantai-nyantai aja anaknya. Cuman kalau yang kecil mungkin faktor trauma juga kali ya. Masalah yang kemarin, 5 tahun yang kemarin. Boleh ayah sama ibu rujuk. Tapi dengan syarat tidak boleh ada berantem-berantem lagi. Terus kalau masalah besar dikecilin, masalah kecil dibuang. Itu aja sih syaratnya. ya anak aku yang nomor 2 agak baper. Iya, kalau anak aku yang pertama ya terserah gitu kan. Lebih cuek ya. Kalau yang kedua dia agak, ya kalau mau ribut-ribut lagi mau ngapain lagi? Itu kan mendingan dari saudara aja. Saudara aja. Kalau nanti akhirnya ribut lagi, ini lagi kabur lagi apa segala macam, udah mending nggak usah aja. Yang kabur waktu itu siapa? Aku. Oh. Oke. Nah, berarti perbedaan setelah rujuk apa ini? Perbedaannya ya sebenarnya sih nggak ada bedanya ya, sama aja. Cuman kehidupan kita ke depannya aja. Oke. Harus lebih. Ya aku lebih teratur, Ben. Iya. Lebih teratur, maksudnya. Kehidupannya. Hidupnya teratur, makannya teratur, jadi ya. Ada yang ngurusin. Ada yang ngurusin. Selama hampir mau 6 tahun aku pisah. Yang aku sendirian di kosan. Nah aku mikir itu juga, aku juga alasan rujuk sama ibu lagi tuh ya aku mau ngapain lagi, umur udah tua. Aku nggak mau lagi sendirian di kosan, nggak mau lagi sakit-sakitan di kosan. Ya, aku mau ada temen, mau ada yang ngurusin lah gitu. Iya. Ya, Teman di hari tua ya. ya. Nah, berarti sekarang udah tinggalnya di? Masih di kontrakan yang lama, kontrakan aku yang lama. Oke, anak-anak juga di situ. Anak kebetulan kan saya ngontrak dulu sama anak juga. Oke. Yang kedua. Jadi masih lanjut yang di sana untuk yang anak yang nomor 2. Oke. Kalau anak yang pertama kan udah berumah tangga, jadi udah ngontrak sendiri. Oke. Rasa kekhawatiran anak kemarin gimana sih, Bu? Ngelihat papanya sakit. Ya itu dia panik banget kan. Yang besar justru selama ini kan kita jarang berhubungan sama ayahnya. Justru yang besar itu yang kontak saya. Pas hari Kamis tuh saya ingat banget. Saya lagi kerja waktu itu. Mah, ayah sudah ngedrop banget.
Jadi kondisinya sudah nggak bisa apa-apa, semuanya di tempat tidur. Mama diminta sama ayah tuh datang, katanya ayah mau ketemu, minta dibacain, minta dituntun. Ya, saya nggak pakai pikir panjang lagi, saya langsung pulang, langsung ke rumahnya ayahnya. Oke. Kita ketemu di sana ya. Ya, saat itu Saling minta emang maaf pokoknya. aku udah merasa oh, udah nggak sanggup lagi nih untuk hidup gitu kan. Udah, Dia punya rasa patah semangat. ya, udah pesimis. Dan aku bilang sama anak aku yang pertama, aku cuma bilang, mau nggak ibu datang, aku bilang itu ke sini, bantuin tuntun aku, ayah doain ayah. Ya mungkin ini ketemu ibu, kalau udah ketemu ibu mungkin udah saling maaf-maafan, ya mungkin ceritanya lain gitu kan. Ceritanya apa gitu kita nggak tahu. Udah ngomong aku juga udah nggak ini lah. Oke. Udah nggak. Jadi selama 6 tahun berpisah, ya, tapi kakak masih kasih nafkah atau enggak? Enggak ya? Enggak. Waktu awal-awal ya, tapi kesini-sini kan udah nggak ada kerjaan kan, Jadi ya ibu kerja, anak-anakku juga alhamdulillah kerja gitu. Jadi nggak lama anak-anak lulus sekolah, anak-anak kerja gitu. Oke. Baik, aku ada artikel lagi mau kita tanyakan. Coba kita lihat artikelnya. Om Ibu dirawat mantan istri dan anak-anak. Mereka gantiin pamper saya. Ya, Ini Ibu karena memang diminta sama Kak Fahmi atau memang melihat berita terus akhirnya memutuskan untuk datang? sebenarnya dari anak juga. Pertama dari anak dulu nelfon, "Ma, ayo udah nggak bisa apa-apa," seperti tadi yang saya cerita. Terus semuanya atas izin Allah. Semua Allah yang melangkahkan kaki saya ke rumah ayahnya untuk melihat kondisinya seperti apa. Saya lihat prihatin banget ya ngelihatnya, saya bilang. Terus kata anak-anak, "Gimana, Ma?" "Ya udah, biar ibu yang ngurusin semuanya." Itu aja. Luar biasa. Jadi Mbak sampai izin keluar kerja ya? Jadi September itu saya udah mau ngurusin ayahnya. Jadi per tanggal 1 Oktober itu dengan pertimbangan yang masak ya, saya izin untuk berhenti. Karena untuk fokus biar bisa ngurusin 24 jam ya kan. Karena terus terang pagi saya kerja, pulang sore saya harus begadang malam ngurusinnya ya kan. Pagi lagi saya harus balik lagi kerja. Capek juga sebenarnya badan kan. Saya juga harus jaga kondisi saya kan. Takutnya kalau saya sakit saya nggak bisa kerja, nggak bisa ngurusin ayahnya juga. Akhirnya kata anak-anak, "Ya udah terserah Mama. Keputusannya mau seperti apa." Itu semua karena udah nggak bisa merangkak. Udah nggak bisa Tadinya apa-apa. aku bisa merangkak ke kamar mandi, merangkak gitu kamar mandi, aku udah nggak kuat, udah nggak bisa lagi. Akhirnya aku cuman bisa celentang aja, dan kaki juga udah pada Jadi lecet-lecet. banyak yang luka kakinya karena merangkak Karena kan, merangkak di gesek-gesek gitu kan ke ubin. Nah, itu aku udah nyerah. Ya itu aku minta tolong sama ibu saat itu. Ini siapa yang mau, maksudnya beresin aku nih, di pampers ngurusin, aku ya kan, bersihin. Mau bayar itu nggak mungkin gitu, mau bayar perawat gitu. Ya udah akhirnya dengan besar hati dia mau. Kak, ini ada nggak sih ungkapan hati yang paling dalam yang ingin disampaikan sama istri tercinta? Yang mungkin saja sempat terlewatkan kalimat, atau mungkin dulu kan punya rasa gengsi, Iya, punya rasa enggak. Tapi apa yang ingin kakak sampaikan? Ya aku cuman ingin ngucapin makasih banyak Ibu ya. Ibu datang pasti saat ayah yang butuh bantuan, yang benar-benar butuh bantuan saat itu. Butuh semangat, butuh spirit, butuh ayah biar ada PD buat sembuh, percaya diri buat sembuh. Ibu selalu ngedoain. Itu jadi ya makasih banyak Ibu ya. Sama-sama. Maafin ayah. Ibu mau ngomong apa sama bapak? Pokoknya ayah harus kuat, harus semangat. Fokus kita sekarang untuk kesembuhan ayah. Amin, Ayah amin. harus bisa jalan. Amin. Ya. Amin. Amin. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies Obrolan Manis.
saja kedatangan pasangan yang kemarin baru saja lamaran. Kita panggilin dia Rara dan Aladul. Yang paling repot asisten kameramen ini. Padahal si Dimas nggak perlu banget dia ngapain. Asian udah. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih loh sudah hadir ke sini. Pasti. Gimana sekarang ini kita? loh, udah ya pasti Rara agak gerah ya Rara ya. Kan aku banget. Ada momen bahagia lamaran Rara dan juga Aladul. Aku punya tayangannya, ini dia. Itu kemarin deg-degan banget gak tuh? Wah, udah bukan deg-degan lagi, gemeter sebadan bener-bener Kalau lu gemeter. ngebayang gak kalau lu dikerjain Rara tiba-tiba gini, keterima lamarannya enggak, dia ngomong enggak gimana tuh lo jawabannya? Gedung udah di DP loh, Dek. Tadi empos sama emaknya. Tapi gini, udah berapa lama sih sebenarnya kalian tuh pacaran? 4 tahun 7 bulan. Iya. 4 tahun 7 bulan. Nah persiapan untuk lamaran berapa lama? Berapa lama ya kita? Setahun kayaknya. Setahunan ya? Tahun. Tahun. Tapi kayak mulai detailing segala macamnya 6 bulan terakhir lah. 6 bulan baru gerabak-gerubuk. Iya, Ya, gerubak-gerubuk ya. gitu, 6 bulan. Apalagi banyak, emang udah ya selama itu aja tuh masih kayak H-1 ada yang tiba-tiba MUA cancel. Jadi ada aja problem-problemnya yang kita nggak duga-duga gitu loh. Jadi kemana H-1 ada yang cancel? Ada yang cancel 2 MUA. Astaga. Jadi dia bener-bener Pasti dia mau nanya siapa tuh. jangan di-spill. Jadi memang Kalau ada dia baru, geng-geng gue tuh pemain bola. Mana? Ibu ini mana? Mana? Main bola no? Itu. Mana ada gue? Ini pemain bola. Mana dia itu? Itu mau nih. Itu bekas ditendang pemain bola. Tapi ada syarat gak sih dari Rara ya untuk Aladul ketika nerima lamaran? Nyok ditendang. syarat. Ya, dari Rara. Si Ruben emang. Nggak ada sih. Syarat nggak ada sih. Ya, paling syarat dari ibu pokoknya bertanggung jawab, gitu jagain Rara. Kamu udah tahu sifatnya Rara tuh seperti ini, Ya. kamu harus tahu loh ya, nanti susah ngerubah sifat orang, kamu harus menerima apa adanya dia. Itu sih paling dari ibu. Kalau Rara? Apa ya? Ya itu sih karena mungkin selama ini aku masih kayak kekanak-kanakan gitu. Terus ibu tuh selalu bilang, ayo udah mau nikah katanya gitu. Ayo lebih dewasa lagi, ayo lebih bersih lagi gitu. Kan aku kan biasanya Itu jorok. Wah maksudnya To the point banget. nggak gitu. Kan to the point. Hei, pakai bahasanya halus aja. halus. Oh, kamu tuh kurang bersih ya. Aja. Lebih enak. Kayak kata ibu, ya, itu apa namanya? Ya pokoknya harus bisa ngurus Dewasa. diri sendiri dan juga ngurus calon suami nanti. Tapi kayaknya mah yang sabar si itu ya. Aduh. Bapaknya Aladul. Aladul. Aku sabar banget tahu Kak. Dari mana? Dari mana lu pakai rok sabar aja lu? dari tadi lu begini-gini. Sabar. Paling sabarnya 2 hari, hari berikutnya kumat lagi. Tahu banget ya Ruben ya. Tapi aku punya tayangan di mana ini momen lamaran Rara di hari ulang tahun ke-24. Ya. Pas hari ulang tahun lu ke-24. Aku punya tayangannya, ini dia. Kenapa sih pas banget di momen ulang tahunnya Rara? Emang Rara yang maksa apa gimana? Udah Rara yang masak itu kan surprise. Enggak sih, sebenarnya diskusi aja sih kita. Karena sebenarnya tahun lalu itu di ulang tahunnya juga, aku tuh yang ngelamar dia juga. Tapi di depan teman-temannya, ketika dia udah mau diajak nikah, makanya aku ya udah deh sekalian aja di tanggal yang sama juga. Karena kan cowok kalau kebanyakan tanggal nanti kalau kita lupa tanggal udah nikah kan repot ya. Iya. Jadi biar gampang Oh main aja ternyata tanggalnya. itu alasannya. Itu alasannya ternyata. Gampang nggak Wendy ya? Kalau lupa tanggal repot nggak? Kan bawa gue kan bawa.
Sorry ya, dari semua tanggal-tanggal penting gua sama istri gua nggak pernah lupa. Tanggal nikah? Kenapa? Tanggal Kenapa? Karena gua nggak ada yang gua inget satupun. Jadi gua nggak pernah lupa. Oke, jadi memang waktu lamaran di tahun kemarin. Betul. Ulang tahun dia. Ini sekarang Lamaran resminya yang sama resminya keluarga. sekarang. Nanti resepsinya di tahun depan juga lagi. Di tanggal 6 juga. Tahun depan lagi. Enggak, di Februari. Oh Februari. Tapi di tanggal 6 juga supaya nggak lupa ya itu tadi biar sama. Jadi biar samaan tuh ya. Ini kayaknya harusnya masih rahasia. Si Rara nyubit paha lakinya dari Oh, dalam. di spill kok kemarin. Oh benar, boleh. Oh boleh, kirain kali nggak boleh. Rara main nyubit aja boleh. Gua ngeliat, iya sama gua ngeliat tangannya. Iya. Kata gue, nih. Tapi gini, kalau Rara kan juga ya kita tahu perjuangannya Rara dan terus juga Rara juga menjadi tulang punggung keluarga dan terus sekarang ini kalau Rara udah ada suami kan pasti kan ada situasi yang pasti berubah. Iya, benar. Ya kan? Gimana Rara akhirnya mempersiapkan diri? Oke deh, gue pasti gue udah yakin banget. Sebenarnya dari awal ngejalin hubungan sama Mas tuh yang bikin aku yakin tuh karena memang dari awal Mas tuh udah menunjukkan ada niatan mau serius gitu, nggak yang main-main. Terus juga kita ngelihat pasangan tuh dari cara dia nyelesain masalah aja sih sebenarnya. Aku ngelihat dia nyelesain masalah dengan aku tuh benar-benar dewasa banget. Terus juga dia ngomong karena kan memang aku dari SMA tuh udah nggak ada ayah lagi gitu. Jadi butuh sosok laki-laki yang bisa membimbing aku dan itu tuh ada di Mas gitu. Jadi ibu tuh kadang kalau misalkan kita lagi bercanda, lagi berantem terus dia ingat kayak ih tuh lihat tuh katanya kayak ayahmu banget digituin. Kayak misalkan ada cerewetnya, terus ada kalau misalkan adek minta tolong dong dimasakin gitu-gitu tuh ayahmu banget gitu ibu tuh. Jadi aku kayak ngerasa oh alhamdulillah Mas juga diterima di keluargaku dan begitu pun sebaliknya gitu. Makanya itu sih yang bikin aku insya Allah yakin untuk memulai rumah tangga sama Mas Al gitu. Amin. Tapi Ra, maaf sebelumnya kan ada tadi video pertama tuh lamaran Aladul. Iya. Kenapa milihnya Aladul bukan Ala L? Kan udah dapet, Al-L-nya udah dapet kan. Sama dia kan Aladul, bukan Ala lagi. Kita coba reka adegan yuk. Ceritanya Aladul lagi datang ke rumah Rara untuk ngelamar ya. Di rumah Ayu dan Rara sudah siap menyambut Aladul. Ayu sebagai ibu Rara meminta waktu kepada Aladul karena Wendy papanya belum datang. Ayu dan Rara panik dan mencoba menelpon Wendy tapi nggak aktif handphonenya. Akhirnya Wendy datang sebagai ayah Rara yang telat. Sambil membawa karung beras untuk acara, ini kayak nyindir deh. Ini masuknya ke politik ya. Terus Rara bingung sama Wendy. Kenapa tiba-tiba bawa beras? Akhirnya Aladul bilang ke Wendy berasnya disumbangin aja. Tuh kan bener. Wendy menggunakan rompi, tuh kan apa sih ini? Eja mah nyindir ah. Ini Eja kok kamu berani sih Eja? Eja ini mah brownies kayak ambiar ah. Eja. Iya. Tuh. Wendy akhirnya menyetujui lamaran Aladul dan izin pulang lagi untuk kasih bantuan. Oke. Ya rompinya nggak usah dipakai, jangan. Iya. Terus kalau gua terserah sutradaranya. Muter beras gua takutnya lu mirip banget lagi. Coba. Ayo. Rumi. Oke. Jangan main kayak gitu-gitu ntar banyak meme loh. Siap ya? Bener kan? Masa bapaknya bawa karung, bawa tumbler aja Mas? Beda dong. Action. Assalamualaikum. Salam. Ibu Kan udah di depan mata. Oh di ruko, tinggalnya di ruko. Oh, Ruko. Ibu Sehat sehat, alhamdulillah luar biasa, Bu. Mau ngapain kemari? Jadi maksud kedatangan saya ke sini, niat saya baik. Saya mau meminang anak Ibu. Maaf nih sebelum mau minang tuh bunganya layu ya? Oh. Nah, aku mau menunjukkan Ibu, kalau bunga sebanyak apapun itu bisa layu, tapi cintaku sama dia nggak akan pernah layu. Tapi tunggu bentar ya.
suamiku kayaknya belum datang dari tadi. Aku Iya. telepon nggak? Coba bentar aku telepon ya. Oke, boleh. Ibu punya suami baru. Lah kan ke bapak kamu gimana? Bapakku udah meninggal. Bohong. Rara, jemput. Gila, kan gue jadi bingung, Pak. Ini kan ceritanya. Ceritanya. Hanya. Ceritanya. Halo? Oh, Pade. Halo? Pade ya, aku Pade. Halo, Papa, Pak Ade. ini gimana sih? Mas, di mana? Neng di sampean? Aku, Ya. Palembang, bahasa Palembangan dong. Oh, di mana kau? Di mana kau? aku Iya. sedang ada di pasar deh. Kenapa nggak dulu? Palembang dong. Gak tahu. Cepatlah, datang sini cepatlah. Ya, bentar. Tunggu ya. Pak, Ya, sendiri nenteng beras. Biasanya ramean di belakang. sendiri. Kameramennya mana? Ini banyak nih Oh, kamera. udah ya. Nanya, kau nanya. Iya. Ngapain pakai rompi? Hah? Bapak ngapain pakai rompi? Daripada rombongan sirkus di sini. Udah rompi lah. Mana sih? Ini kan Ngomong bercanda aja. naik motor, Papa. Sini Papa. Ini ayah bawa apaan? Hah? Bawa apa ayah? Anak musang. Beras, ini bawa beras. Hasil panen. Ayah, Ini udah anak 2 minggu kita nggak ketemu ayah. Akhirnya ayah selamat. Gila nih anak lo nih. Stres nih orang. Mas, dia mau ngelamar anak kamu izinin nggak? Siapa yang mau ngelamar? Aku. Ini bapak kamu? Ya, aku bawa bunga dan juga cincin untuk ngelamar anak ayah. Kalau ayah si ayah Anak yang ini, ayah bukan anak yang ini. Itu anak ayah. Gua kalau dipanggil ayah begitu. Jangan panggil ayah. Bapak ya, oke. Iya, bapak. Ya, bapak mau ngelamar anaknya bapak. Gitu. Mau ngelamar Rara? Iya, Rara. Punya apa tanya? Punya apa dia? Lu aja nggak punya apa-apa. Gak punya apa-apa dari mana? Ya. Kan gua waktu nikahin lu gua punya kemauan. Tanya, Be. Tanya dia. Tanya dia. Tanya dia. Berapa tinggi Monas? Berarti lu mau nanya apa? Tanya dia serius nggak sama anak lo? Kamu serius gak sama anak saya? Serius, saya yakin Kenapa kamu 1000%. memilih anak saya sebagai pendamping hidupmu? Karena saya melihat dia itu kayak nggak bisa melihat wanita lain ketika udah ngeliat dia. Kecantikannya itu membuat saya fokus. Bener nggak tuh? Kamu tidak... Benar kamu tidak bisa melihat wanita lain? Iya bener. Tolong ajarin Bapak. Kenapa? Pak, ngelihatnya itu harus pakai hati. Bapak pakai rompi sih, jadi hatinya nggak bisa ngelihat. Bang, lagian lu ngapain sih Bang? Iya. Tiap hari ke sawah pakai ginian kayak orang mau Iya. perang aja deh. Takut. Takutnya apa? Takut ada peluru nyasar. Kan kita nggak tahu, Neng. Namanya... Udah jangan tawa-tawa aja. Tawa doang nih orang nih. Dia nonton lawak. Ya, ngapain? Jujur. Jujur apa? Apa kebiasaan? Eja nih ya nyindir-nyindir mulu Eja tuh ya. Kenapa? Iya tadi pas ada Mas Andi gini, yes inilah IP yang gue sayang katanya gitu. Dia ribut sama Bims, tapi ya udahlah. Jujur apa sih kebiasaan Rara yang paling kamu sebel? Sebenarnya kebiasaan dia yang aku sebel sih banyak banget ya. Sabar sedikit-sedikit aja. Tapi dengan 4 tahun 7 bulan aku jalanin sama dia, kebiasaan buruknya dia tuh selalu berubah jadi lebih baik lagi. Yang dulu suka ngempeng, dulu suka emosian, itu udah mulai hilang gitu. Oh iya, Rara suka ngempeng. Dulu ngempeng, ngempeng gini terus dia. Jempol gitu. Nih Ra, jempol kaki kayu kosong. Gitu. Kalau kayu kaki Ra.
Jadi kalau sekarang sih paling ya nggak ada sih, paling kayak marah-marah, gampang ngambek. Terus kadang kalau udah ngambek itu kadang silent treatment, nggak mau diajak ngomong, kayak gitu sih paling. Oh dia silent treatment. Jangan Terus akhirnya gimana bisa ngerubah itu tuh gimana sih? Pelan-pelan sih, karena memang dia udah hidup dengan usianya dia 24 tahun dengan sifat yang udah dia punya, untuk dirubah itu susah sekali kalau mau instan gitu loh. Intinya sebagai laki-laki harus bisa sabar dan terus membimbing dia, diingetin terus gitu sih. Jadi semuanya berjalan ya. Sambil berjalan. Oke. Waktunya Glad to Glow. Iya. nggak diajak nanti. Denger nggak? Waktunya Glad to Glow. Geser. Nggak ada. Gantian ya. Iya. Aruben. Apa sih? Ntar malam kan kita ada acara off air bareng nih insya Allah. Bareng apa peginya numpang bensin Ayu abis. Nggak Lu dandannya lama yuk, gua nggak mau nungguin Ya kagak bakal lama, orang Ayu udah dandan dari sekarang gak lihat apa? Udah flawless kayak begini. Idi, gimana sih yuk? Acaranya tuh nanti malam, masa lu dandannya dari sekarang? Apa nggak keburu luntur? Ya ampun, nggak bakal luntur lah Nih Ayu kasih tahu ya. Soalnya Ayu pakai ini nih Nih yang paling baru dari G2G. Perfect Cover Glow Cushion. Ini lagi viral banget di TikTok namanya makeup kaca. Lihat nih hasilnya. Tuh glowing finish kan kayak makeup kaca. Udah gitu ini tuh tahan sampai seharian dan ini tuh coveragenya tinggi dan pastinya tanpa oksidasi. Tuh. Oh iya ya, itu flawless dan juga glowing banget loh yuk hasilnya. Tapi emang nggak berat yuk pakai cushion seharian gitu? Aduh aman banget ini soalnya kan Perfect Cover Glow Cushionnya ini Glad to Glow ini formulanya tuh ringan banget kayak nggak pakai make up dan pakainya cukup sekali swipe aja udah bisa nempel seharian nih tuh dan ini tuh mengandung skincare yang cocok untuk semua jenis kulit jadi aman banget. Wah, jadi kayaknya praktis juga ya kalau gue bisa bawa syuting seharian gitu. Iya dong. Nah, tapi ini cocok nggak ya buat gue? Soalnya ntar gue pakai takutnya abu-abu lagi di muka gue. Tenang aja nggak bakal deh. Perfect Cover Glow Cushionnya Glad to Glow ini ada 6 pilihan sets yang sesuai sama warna kulit orang Indonesia. Jadi udah pasti bakal cocok dan gak bakal jadi abu-abu. Pokoknya tenang aja dah. Ya udah kalau kayak gitu nanti setelah ini gue mau minta asisten gue buat beliin Ya udah. Bentar gue minta suruh dia. Udah dikasih tahu malah pergi dia. Ya udah manis. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Brownies Obral Manis Hits. Gue pengen tahu deh, tapi lu jujur, lu kalau sama Aladul tuh pernah bohong nggak? Aku tuh bohong tapi ngaku sendiri jadinya. Oh iya? Iya. Contohnya? Apa ya? Bohong apa ya mas? Ya, beli barang-barang yang nggak penting, contoh kayak gitu-gitu sih dia. Apalagi? Boros-boros, apa ya? Apa lagi? Oh aku kadang suka beli makeup gitu. Harganya berapa ini dek? Cuman berapa gitu, nggak taunya. Berapa? Gede gitu. Terus nanti aku bilang, mas ternyata harganya segini tahu. Kan mulai katanya gitu. Tapi kalau Aladul pernah bohong nggak? Oh, enggak sih kayaknya, seingatku sih enggak ya. Kau pernah sesekali kadang kalau pas sudah, kadang tuh akan aku pengen kayak kadang nonton film sendiri, kadang di rumah itu kadang aku pura-pura tidur padahal aku nonton film. Gitu. Jadi ngerasa keganggu banget ya dia? Iya. Enggak sekali, 2 kali doang. Sekali 2 kali doang aja itu. Sekali 2 kali doang. Tapi jujur ya, perubahan apa setelah menikah yang Rara sama yang Rara mau dari Aladul? Perubahan apa yang setelah menikah yang dia mau apa, Dek? Yang adek mau dari awal kayak gini aja sih sebenarnya. Itu yang bikin aku mau, udah gitu. saling support? Iya, iya dia support banget kerjaan aku. Kayak misalkan aku belum balas WA dari klien atau dari manajerku, dia bilang kayak, Ade ini loh belum dibales, coba dibales katanya. Apa mas mau bantuin bales, bilang gitu. Terus, Ade ayo deh, kamu kan lagi istirahat di rumah, yuk kita bikin yuk konten atau segala macam biar apa namanya sosmednya bisa
dilihat terus, aktif terus gitu. Nanti kalau misalkan ada kerjaan, adek kamu nanti gimana ini yang berangkat siapa, dibilang gitu. Ayo dek kamu nanti nyanyinya ini, gimana. Pokoknya bener-bener nge-support aku banget sih. Kayak misalkan nggak lagi duet sama cowok gitu, terus dia bilang adek pokoknya harus profesional ya, nggak usah mikirin mas gitu. Maaf nih Ra, Wendy nanya berarti Aladul deket sama adiknya Rara? Kenapa? Dari tadi ngomongnya adek. Panggilan sayangku kan Ade. Itu Rara. Bilang sayang saya kan nggak tahu. Gitu. Mereka itu memang bermasalah di ketepatan IQ. Oh gitu ya? Udah pernah dites belum? Belum ya? Tapi Ben, masih ada nasi kotak nggak? Kenapa? buat siapa? Kasian banget nih orangnya. Kasian ini tadi nungguin dia tuh. Bagus loh. Dimas lu kasih angle yang beda-beda, Dim. Bagus, Dim. Dreams Wedding Roro. Rara. Yang bener lo. Rara seperti apa? Ini arah-arahnya kayaknya WO yang lagi viral deh. Ini dia. Coy. Oh. Wedding WO aku tuh yang penting hikmat, sakral, terus juga kan karena insya Allah aku nikahnya nanti di kampung aku, jadi aku pengennya sesuai adat istiadat yang ada di Oh, sana. nanti resepsinya di sana? Insya Allah. Oh iya, selamat ya. Datang ya, Ruben. Aku ngucapin selamat duluan. Iya. Datang tapi kan? Datang kan? Aku selamatnya dulu ya. Iya, nanti undangannya dikirim ya. Ya, oke Ra. Ya kita tunggu undangannya. Gimana? ya. Gimana? Ada gimana? Hah? Apaan sih? Dia ngomong. Tadi Rara ngomong apa? Diundang nanti kan Kak Wendy ya. Iya. Ah, Wendy. gimana? Manajer tolong. Di-lock jadwalnya ya, di-lock dulu ya. Ya. Insya Allah. Insya Allah, amin ya Allah. Sekarang kita kedatangan presenter cantik yang baru resmi memiliki pendamping hidup. Ini dia, Angie Ang. It's a beautiful night. We're looking for some time to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it in the dancing dreams? Oh baby, I think I wanna marry you. Angie silakan Banyak duduk di banget sini. gaya ini bocah. Halo. Sehat, silakan duduk. Oke, kita mau lihat nih momen pernikahan. Aku bilang Angie. Angie ya, kita lihat momen pernikahan dari Angie. Gimana sih acara pernikahan kamu kemarin tuh? Kemarin itu jadinya pokoknya semuanya itu yang simple-simple aja. Tapi aku nggak menyalahkan kalau ada yang mau nikah pengen punya wedding dream gitu ya kan biasanya. Kalau aku tuh apa yang disediakan WO kebetulan itu aku maksimalkan simple, yang penting keluarga kumpul, teman-teman deket kumpul, aku sah alhamdulillah gitu. Suami orang mana? Palembang. Palembang. Elunya Palembang, suami lu bukan. Oh sama. Nah ini kan suaminya yang gua tanya. Kabar apa dia cuma Jabar? Iya. Suaminya kan bukan orang Palembang, suami orang mana? Suaminya. Suaminya orang mana kamu? Solo 3. Solo Tiga. Nah, 7 dong Solo Oh, 3. Jo. 7. Tapi sebelumnya kamu kenal sama suami di mana? Dikenalin teman Mak Comblang. Oh. Ada Mak Comblang ya. Serius? Iya. Tapi nggak berhasil awal-awalnya. Oh. Ditolak. Baru jadi tuh pertengahan tahun ini. Oke. Gitu langsung. Baru Dar. akhirnya kamu langsung tuh baru nerima dia. Ya, nerima langsung lamaran 2 bulan kemudian. Waktu ditolak dia terus usaha dulu gitu. 2 kali, abis itu udah nggak pernah nyoba lagi. Ya udah gitu, ternyata jodohnya juga Kak. Oh iya. Tuh. Tapi apa sih yang membuat kamu yakin untuk memutuskan menikah? Yang pertama mungkin ngerasa kayak udah fase hidupnya memang harus seperti itu, harus tetap berjalan seperti itu gitu. Dimana kan kalau aku ngerasa aku udah bekerja, udah cukup, mungkin saatnya membina keluarga gitu dan ditunjukkan jalannya, alhamdulillah ketemu orangnya gitu. Senang ya. Jadi ya harus cepet. Dan kalau bisa jangan dibawa ke lokasi soalnya ada Nces, ada Anwar gitu. Bahaya kan. Padahal akrab loh sama Anwar sama ya. Inces. Bikin lapar. Gitu. Iya kan? Nah ini momen apa yang bikin kamu
terharu di proses pernikahan kemarin? Waktu ini, cengeng akunya. Apa tuh? Waktu izin nikah sama orang tua. Karena kan ada orang bilang sampai kapanpun kalau laki-laki tetap jadi anak ibundanya, tapi kalau perempuan akan beralih tanggung jawab ke suami. Itu waktu izin nikah untuk ke ayah, ke umi itu aku nggak mau, nggak dianggap gadis kecil mereka lagi gitu. Aku mau sampai kapanpun tetap jadi anak gadis kecil mereka gitu. Gitu sih. Apalagi kan kalau ayah sama umi kan di Medan gitu. Nanti mungkin ada karena suami kan tentara, jadinya mungkin ada pindah-pindah tugas gitu. Aku memang tetap berniat, tetap harus berkomunikasi gimana caranya harus tetap menjenguk orang tuaku dan orang tua suami atau mertua gitu. Aku nggak pengen jauh lah dari keluarga. Gitu. Kita boleh nggak sih video call sama suami kamu? Boleh sih, tapi tanya dulu ya. Iya coba tanya dulu deh. Coba tanya dulu deh. Kalau dia Kamu tuh ada pulsa nggak? Kalau enggak aku Tethering. aku pakein wifi. nggak pakai tethering aja tethering. Ada coba. Rara pengen video call calon suaminya juga lah sebelah lu. Nggak ada om. Nah, Coba ya. Karena banyak kebayang sok kalem deh. Dia sok Ya kayak biasanya ya. Iya dikasihnya. Iya. Kenapa mau rocker ya? Ayo rocker. Love, lagi sibuk nggak? aduh love. Hai. Lagi di jalan. Manggilnya Embun ya? Iya. Embun, manggil nama sayangnya. Embun lagi di Brownies, mau ngobrol sama teman-teman boleh? Sinyalnya jelek. Oh iya. Ya udah. Ngobrol apa sama siapa nih? Hai, suami aku. Lagi di jalan, Kak Ruben. Gitu, halo. Tuh ada Kak Wendy, Kak Ayu. Selamat pernikahannya langgeng, sakit warahmah, amin. Terima kasih, ini teman-teman bintang tamu hari ini. Ini ada Ayu orang Palembang sayang. Mau Palembang aku kak. Kamu ini jangan kayak gitu. Oke. Happy dia. Udah hati-hati sayang, udah, love you. Happy gitu ya. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat ya artikelnya, silahkan. Enji Eng mantap menjalani babak baru dari presenter energik menjadi ibu persit yang siap beradaptasi. Wadidaw. Ini udah siap tuh. Ya mau nggak mau kan ada resikonya ya Kak, harus siap. Ini aja suami baru pindah tugas ke Merauke. Baru berapa hari yang lalu dikabarin, lebih tepatnya 2 hari sebelum nikah dikabarin. Terus gimana? Kamu udah Ya shock kecil ya, kayak aduh pindahnya jauh banget Merauke. Tapi ya kalau memang tidak seperti harapan yang kita rencanakan, ya udah kita buat nyaman aja. Kan itu udah resiko pekerjaan kan, mau nggak mau. Begitupun dengan saya yang mendampingi ya. Kalau jadi persit kan memang harus siap untuk mendampingi suami. Jadi nggak usah dianggap beban lah yang kayak gitu, happy aja. jadi atur-atur waktu bisa ketemunya gitu ya. Ikut tetap mendampingi, nanti mungkin TikTok Jakarta Merauke ya dikondisikan aja. Anggap happy aja gitu. Oke, aku punya tayangan lagi di mana Enji ini sebagai presenter MotoGP, ya. Ini dia. Makanya kalau aku lagi nonton MotoGP gitu ya, maksudnya. Gak mau. Ayo tadi siapa kalau tadi nonton MotoGP ayo. Marquez. Iya benar. Bener ya, halo lah. Untung gua nanya dulu sebelumnya. Dia mah nontonnya motor yang di dalam tong tuh yang muter. Beda, setan. Tong setan lu bedain sama MotoGP. Tantangan terberat jadi host MotoGP apa? Tantangan terberatnya menghadapi fans-fans fanatiknya para pebalap. Itu benar-benar mereka itu mengharapkan kita kan sebagai presenter pengennya akrab ya sama pebalap-pebalap profesional gitu. Tapi kalau ada fans fanatik itu Kak, mereka tuh kayak nggak terima gitu loh, apalagi kita orang Indonesia ya kan yang aktif banget di media sosial gitu untuk fans Indonesia. Tapi appreciate sih mereka tetap mendukung, apalagi kan sukses banget di Mandalika setiap tahunnya. Datang Kak, nonton. Udah, cuma aku kemarin lagi Brownies ya, nggak bisa.
jadi yang bawa payung. Kalau Ayu dikeluarin. Kenapa? Dari pas lagi nonton gitu. Gua ngapain? Dia bawa minuman Orson di situ. Orang nih, MotoGP. Lu lihat warna atau enggak? Kita reka adegan yuk, ceritanya Angie ini menjadi presenter yang membawakan acara MotoGP. Angie datang menghampiri dua pembalap, Wendy dan Aladul. Angie langsung mewawancarai tapi terganggu karena kedatangan Umbrella Girl. Gue, Ayu lah. Ayu. Gak mau gue, Ayu yang mau masuk. Yang mau masuk TV juga. Wendy, Aladul dan Ayu berebutan saat diwawancara. Tiba-tiba datanglah Rara mencari pembalap bernama Aladul dan Wendy. Wendy dan Aladul ketakutan karena Rara adalah pemesan ojek online. Dia pembalap, Bu. Dia deh. Oke. Tuh Wen, motor lu di situ. Iya dah. Let's go Mister, let's Kalau go. motor itu motor listrik, apa kan mobil listrik, ini motor anti knalpot Wen. Payungnya mana, Ja? Belakang mana? Belakang rumah gue. Itu tuh. Makasih ya, Dul. Oke siap ya. Berarti dia di mana blockingnya? Di sini. Ini. Iya boleh. Oke. Cek dulu itu nyala nggak? Cek. Oke. Dah, itu nggak nyala. Dia ngapain ngikutin? Dia benerin ya? Yuk siap ya. Ini nyamperin ke sini ya. Oke. Artisnya tuh Bu Neneng. Pakai bahasa Inggris berarti. Ikut lagi. Campur. Sudah? Action ya. Hai semuanya penonton balap Brownies Indonesia. Sekarang kita udah bersama salah satu pebalap kenamaan Indonesia. Ada Wendy, sebentar mundur dulu, ngeng. Nah, sekarang ada Wendy di sini. Hi, how are you, sir? I'm good, thank you. Saya senang sekali datang ke Indonesia. Mbak, ganggu. Saya senang sekali tiba di Indonesia. Di mana itu si Pitung? Saya mencari si Pitung. Ya ini teman saya. Yes, who are you with? The other rider? Ya. Yes. Hi, sir. Ulo seneng banget iso balapan yang gini seneng banget. Tenane. Tenan seneng banget aku pokoknya bakal ngalah ke kabeh lawan pokoknya. Permisi. Ya. Lu di sini? Lo dari kemarin gue cariin, lu biasanya kan nongkrong di kasir toko Mas Blok M. Ngapain lu di sini? Siapa kamu? Saya pembalap, hei. Lu pembalap? Saya pembalap. Yes, he is the famous rider Ya. here, sister. Saya Ini siapa? dari pagi sampai siang pembalap, siang sampai malam kurir. Tak lama datanglah Rara yang marah-marah. Aduh, mana sih ini? Aduh, pesanan online aku kok nggak datang-datang? Ini bukannya driver online yang aku pesen ya? Ih, ini cewek pembalap pasti ya. Kenapa ya memang? Suaranya kenceng kayak knalpot. Jangan gitu ya. Kalian berdua, aku tadi suruh kalian untuk nganterin pesanan aku. Mana? Sampai sekarang nggak datang-datang. Nggak, sebenarnya aku tuh bukan driver online. Pembalap. Bukan juga. Bukan juga. Aku bisa mengantarkan dia ke pelaminan sih. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis. Hey. Kakak Fahmi beserta istri pokoknya happy terus, bahagia terus. Rara juga lancar sampai hari H ya. Nanti Aladul juga ya. Salam juga buat suami, happy terus, cepat punya momongan ya. Amin. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies obrolan manis. Hey, bye. Glowing, cepat kawinin aku tak